Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Hanifah SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2112510043. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 16 Kampung Dalam, kelas 6 dengan materi hukum halal dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian serta dalil tentang hukum halal dalam Islam. Ya, kamu paham? Aku berharap nanti setelah pembelajaran kita kamu paham apa itu pengertian halal, apa dalil pendukungnya, ya tentang halal menurut dalam Islam. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan makanan dan minuman halal dalam Islam. Ya, apa saja yang bisa menentukan makanan tersebut halal, apa saja yang menentukan minuman itu halal. Untuk itu, ini aku akan menampilkan video pembelajaran tentang makanan dan minuman halal tersebut. Tolong disimak ya. Mengenal makanan halal dan sehat. Pembelajaran tentang makanan dan minuman halal. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Oh iya, jadi makanan yang kalian makan selain halal juga harus baik teman-teman. Lalu apa saja ya kriteria makanan dan minuman yang halal dan thayyib? Yang pertama, menurut kandungan zatnya, makanan atau minuman yang bermanfaat bagi kesehatan. Video pembelajaran Ibu tampilkan tadi, nanti selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum halal dalam Islam tersebut ya. Yang pertama, apa itu makanan dan minuman halal? Halal pengertiannya yaitu adalah diperbolehkan. Dalam Al-Quran telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi sudah tampak di dalam Al-Quran juga kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Ya, mana Ibu? Selanjutnya ada 3 kriteria keutamaan memakan makanan dan minuman halal. Yang pertama, halal dari zatnya. Ya, kita menentukannya kehalalan suatu makanan itu yang pertama dari zatnya. Apa saja contohnya halal dari zatnya? Seperti sayur-sayuran, ya, itu pasti sudah halal. Buah-buahan, itu binatang ternak seperti apa? Sapi, kambing, ayam, itu sudah zatnya sudah halal. Yang kedua, kita menentukannya dari cara memperolehnya. Misalnya, zat makanan itu sudah halal, contohnya buah-buahan. Kalau kita memperolehnya dengan cara mencuri, apakah sudah termasuk halal? Ya. Hilang kehalalan suatu makanan tersebut, walaupun zatnya sudah halal. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara mencuri, berarti dia hukumnya akan menjadi haram. Yang ketiga lagi, halal proses pengolahannya. Nah, misalnya kita memasak daging sapi, kita masak dengan menambahkan minyak atau bahan-bahan yang mengandung unsur haram seperti babi, gunakan minyak babi, kita makan. Yang kita masak itu sapi, tapi kalau kita masukkan unsur haram seperti minyak babi, itu akan menjadi haram juga, tidak halal lagi. Nah, contoh
daging babi. Ya, berarti hukumnya juga akan menjadi haram, tidak halal lagi dia. Dan selanjutnya, contohnya daging ayam. Pernah kamu makan ayam kan? Nah, ayam apabila tidak disembelih dengan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita menyembelih ayam, kita akan harusnya dengan menyebut nama Allah, dengan membacakan bismillah. Tapi kalau seandainya ayam itu tertabrak terus kita konsumsi, itu hukumnya jadi tidak halal karena tidak menyebut nama Allah. Jadinya termasuk kategori bangkai. Ya, sudah menjadi bangkai. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, Ibu? Ubur-ubur, halal nggak ubur-uburan Ibu? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Halal tidak? Tidak. Kalau ubur-ubur itu halal karena setiap makan hewan, ya hewan laut, setiap hewan laut itu hukumnya halal. Setiap jenis ikan laut apa saja itu? Adanya ikan laut, ada kerang, kepiting, apa lagi? Ikan laut, cumi-cumi. Semua jenis hewannya laut itu termasuk makanan yang halal untuk dikonsumsi. Nah, setelah itu lagi kita kalau dari ikannya kan sudah nampak. Nanti dari pengolahannya seperti makanan di pasaran. Kalau ingin bertanya bagaimana kalau makanan yang ada di pasar dalam bentuk kemasan, bagaimana cara kita menentukannya? Kalau ada yang tahu? Bagaimana cara menentukan kehalalan yang berbentuk makanan yang dalam kemasan seperti tadi ada minuman, ya ada minuman, contohnya teh pucuk. Pernah dengar teh pucuk? Nah, bagaimana kita menentukan minuman tersebut halal? Ya, kita tidak tahu prosesnya. Dengan apa? Dengan memperhatikan logo halal. Nah, logo halal itu dikeluarkan oleh Badan MUI. Ya, apa MUI? Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu yang menentukan makanan berupa kemasan. Jadi itu sudah lihatnya kehalalan makanan tersebut. Lalu bisa selanjutnya Ibu akan membagikan. Kami sudah membagi kelompok ya. Nanti Ibu akan memberi tugas. Di sini Ibu sudah menyiapkan. Ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar makanan dan minuman yang baik berupa masakan olahan, makanan berupa olahan sendiri maupun olahan dalam bentuk kemasan ya. Jadi kamu tentukan kelompok yang pertama bagian makanan halal, kelompok yang kedua bagian minuman halal. Jadi kamu pilih dari gambar-gambar ini, kamu gunting, setelah itu kamu tempelkan di kertas yang sudah Ibu sediakan ini. Ya, kertas yang Ibu sediakan ini kamu tempelkan, kamu buat judulnya, kamu buat nama-nama kelompoknya. Setelah itu kamu tempelkan gambarnya dan beri keterangan di bawahnya cara menentukan makanan yang halal. Kelompok 1 dan kelompok 2 cara menentukan minuman halal. Ya, bisa dengan melihat dari kriteria tersebut. Ya, bisa?
Bagaimana anak-anak ibu? Masih semangat belajarnya? Tadi kita sudah mendiskusikan tentang makanan dan minuman halal. Untuk hasil diskusinya kamu tampilkan ke depan perwakilan dari masing-masing kelompok. Pada kelompok pertama silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membacakan makanan halal. Pertama, keripik kentang goreng. Kemasannya memastikan sertifikat halal pada kemasan seperti ini. Yang kedua, chicken biryani, kebab dan ikan goreng, yaitu dengan memastikan zat asalnya dan cara membuatnya. Ketiga, sayur-sayuran dan buah-buahan, yaitu dengan memastikan zat asalnya dan cara mendapatkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada kelompok 1, beri aplaus dulu. Proses pembelajaran kita hari ini mulai dari diskusi, hingga pembelajaran. Kamu sudah paham tentang makanan dan minuman halal tersebut? Sudah? Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit ya tentang makanan dan minuman halal. Yang pertama, hukum halal tersebut. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ada beberapa, yaitu minum makanan dan minuman. Ada makanan halal dan ada minuman halal. Berarti kalau halal berarti dia sesuatu yang boleh dikonsumsi. Bagaimana cara kita menentukannya? Yang pertama dari apa tadi? Dari zatnya dulu. Lihat
bagikan LKPD-nya, kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kamu ini. Langsung dikerjakan ya. Caranya, petunjuk mengerjakannya. Buat di buku tulis, Bu. Nah, langsung saja kamu beri lingkaran di kertas lembar kerja kamu tersebut. Ya, pilih mana jawaban yang benarnya. Pilih mana jawaban yang benar, setelah itu kamu lingkari. Ya, bisa kan? Paham, Ibu? Paham cara mengerjakannya? Paham. Kamu sudah paham